Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Pemirsa, coba deh, saya kalau mau tanya ke Anda semua, kira-kira apa top 3 penyakit yang paling mematikan dan mungkin prevalensinya paling banyak di dunia dan mungkin juga di Indonesia? Pasti salah satu jawaban Anda ada di daftar 3 itu adalah diabetes mellitus atau diabetes gitu ya. Nah, diabetes ini menjadi momok bagi banyak orang karena bisa jadi diabetes mellitus ini adalah silent killer ya. Jadi kayak pembunuh secara diam-diam karena banyak orang yang mungkin nggak aware ketika mereka mengalami diabetes. Mungkin karena ini sifatnya kronik ya. Jadi kayak bertahap tuh dari gula darahnya 100, 200, 300 naik terus. Karena ini ya biasanya ya kalau ngomongin diabetes itu mostly terjadi karena mereka tuh lupa dengan mengontrol diri mereka. Salah satunya adalah makanan. Nah, ini kan menjadi salah satu tipe diabetes gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin diabetes entah itu tipe 1 ataupun tipe 2, kita harus ngerti nih kira-kira kalau udah didiagnosis bahwa oh ini ketahuan nih, ini diabetes tipe 1, oh ini diabetes tipe 2. Apa yang harus dilakukan? Karena kan kita harus berfokus pada solusinya ya, pengobatannya seperti apa, perawatannya seperti apa. Meskipun kita pernah nih dengar selentingan bahwasanya oke, kalau once seseorang didiagnosis atau divonis mengalami diabetes katanya nggak akan bisa sembuh, hanya bisa mengontrol gula darahnya dan memperbaiki kualitas hidupnya. Nah, makanya hari ini kita akan membahas untuk mengontrol itu, untuk memperbaiki kualitas hidupnya, terapi apa saja sih yang bisa dilakukan untuk pasien diabetes. Makanya hari ini kita akan membahas seputar terapi diabetes ini apa saja yang bisa dilakukan untuk mengontrol gula darahnya supaya nggak melonjak tajam gitu ya. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar diabetes. Kita bahas satu-satu yuk. Kita lihat yang pertama ya. Nah, ini dia. Gula ini menjadi musuh bagi banyak orang sekarang. Sekarang Anda lihat deh ya. Di beberapa platform media sosial itu banyak public figure dan orang-orang yang mulai puasa gula atau bahkan menghindari gula gitu ya. Nah, kalau selama ini kita ngerti gula itu dari mana sih? Mungkin selama ini kita minum minuman yang soft drink gitu ya, atau yang boba-bobaan. Waduh, itu menyebar di mana-mana, itu menjamur di mana produk minuman yang manis, yang katanya mungkin kopi tapi lebih banyak dominan gulanya kali ya gitu ya, atau teh tapi lebih banyak dominan gulanya dan lain sebagainya. Jadi ibarat kata kita itu minum gula rasa kopi gitu ya. Dan banyak banget lah ya jenis-jenis minuman. Apalagi makanan, yang manis-manis itu enak-enak banget. Kue, cake dan lain sebagainya gitu ya, roti dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang sekarang itu jadi Instagramable banget gitu ya, buat difoto gitu, diposting di feed Instagram atau media sosial Anda. Nah, udahlah minumnya boba manis, makannya cake. Wah, nongkrong di kafe, enak banget. Anda nggak sadar bahwasanya di situ gulanya banyak. Tapi pertanyaannya gini, apakah betul ketika kita ngomongin gula yang akhirnya bisa menyebabkan diabetes hanya berasal dari minuman manis, makanan manis? Kita sebagai orang Indonesia, makanan pokok kita apa? Coba jawab apa? Nasi putih, betul. Nah, kalau Anda pikir nasi putih itu ya aman lah, kan itu nggak ada gulanya, karbo. Anda harus tahu dulu ya. Coba Anda googling deh gitu ya di internet. Turunan dari karbo itu apa akan diubah jadi glukosa. Glukosa kan jadi gula gitu ya. Nah, Anda harus berhati-hati buat Anda yang cinta mati sama yang namanya nasi putih. Nah, makanya banyak orang mungkin sekarang sudah convert ya dari nasi putih ke nasi merah yang katanya indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan dengan si nasi putih. Nah, nanti akan kita bahas betul nggak sih kalau kita ngomongin diabetes selalu penyebab utamanya biang keroknya adalah gula, atau mungkin case-nya yang lain bisa jadi penyebabnya bukan gula tapi ada kondisi-kondisi lain yang menyebabkan orang mengalami diabetes. Nanti kita bahasnya di mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Nasi dingin lebih aman dikonsumsi pengidap diabetes. Kayaknya orang Indonesia jarang banget ya orang yang mau makan nasi dingin karena kayak ini nggak layak makan gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin khusus untuk pasien diabetes, kita selalu ngomongin indeks glikemik ya. Tadi kita ngomongin. Jadi indeks glikemik ini adalah bagaimana si angka ini yang menunjukkan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh kita itu kelihatan dari sumber pangan kita gitu. Salah satunya adalah di sini nasi putih. Nah, kalau kita ngomongin nasi,
kan biasa kita suka makan nasi itu yang anget ya, karena apa? Enak banget gitu ya, pakai tempe goreng aja udah nikmat. Bayangin Anda harus makan nasi tempe goreng sama nasi dingin gitu ya. Itu kan rasanya nggak enak. Tapi meskipun rasanya mungkin nggak enak, kalau menurut ya kalau kita baca-baca di internet itu lebih baik tuh nasi dingin dibandingkan dengan nasi anget gitu ya bagi penderita diabetes. Ada tuh malah kemarin saya sempat lihat orang masak gitu ya, terus didinginin, terus udah kayak kemarin lah ya gitu, terus hari ini diangetin lagi gitu ya. Katanya juga indeks glikemiknya tidak setinggi di awal banget ketika dia masak. Nah ini kan jadi ada dua hal ya, ini yang dingin atau yang udah dingin terus diangetin lagi. Nah bisa nggak sih yang diangetin lagi ini indeks glikemiknya lebih tinggi lagi atau sama aja karena dia udah melalui dua proses pemasakan. Nanti kita bahas ya, apakah nasi dingin ini lebih aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dibandingkan dengan nasi yang hangat. Karena nasi yang hangat itu kadar gulanya masih tinggi banget ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Memiliki berat badan ideal tidak mungkin mengalami diabetes. Sekarang itu banyak banget ya orang-orang yang tergila-gila dengan BMI, Body Mass Index atau indeks massa tubuh. Nah orang-orang kepikiran kayak aduh udah lewat 25 udah obes sih gitu dan lain sebagainya. Mereka mati-matian gitu ya, meskipun kadang-kadang mereka mengonsumsi sesuatu yang nggak baik ya, maksudnya obat penurun berat badan, langsing yang sebulan bisa 10 kilo, itu drastis banget gitu ya. Akhirnya ngelembroy semuanya gitu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Kalau kita ngomongin proporsional berat badan seseorang, di mana jarum timbangan itu nggak selalu ke kanan, apakah betul orang yang tidak obes atau tidak overweight atau tidak gendut atau bahkan ideal ini aman dari yang namanya diabetes? Karena selama ini kita ngerti obes itu memang jadi sarang dari banyak penyakit gitu ya. Ya penyakit sistem metabolik seperti diabetes ataupun kardiovaskular gitu ya kalau kita ngomongin berbagai jenis penyakit. Nah pertanyaannya gini, kembali lagi nih. Apakah diabetes hanya menyerang orang-orang dengan overweight atau obesitas dengan BMI yang lebih dari 25 mungkin gitu ya. Atau bahkan under 25 pun orang juga bisa mengalami diabetes gitu ya. Nanti akan kita bahas sih hubungan antara berat badan seseorang proporsional atau tidaknya dengan potensi atau risiko mengalami diabetes. Nanti kita bahas ya ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang keempat mirsa ya. Diabetes tipe 1 katanya lebih berbahaya. Oke. Kalau kita ngomongin diabetes mungkin ada sedikit banyak udah tahu lah ya. Ada dua tipe diabetes, diabetes 1 dan diabetes 2. Kalau diabetes 2 itu kan lebih ke kayak ya pola hidup lah ya, gaya pola makan yang tidak sehat dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya ini modifiable alias bisa dimodifikasi dengan cara mengubah gaya hidup kalau belum terjadi diabetes. Nah kalau tipe 1 ini kan sifatnya congenital. Setelah lahir biasanya sudah terbawa meskipun biasanya terdiagnosis ketika mereka anak-anak remaja bahkan mungkin ada yang dewasa. Nah ketika kita ngomongin tipe 1 lebih berbahaya ini kan sifatnya karena mereka mungkin dari lahir ya. Dari lahir pankreasnya tidak bisa memproduksi hormon insulin sebagai pengontrol atau pengubah si glukosa ini menjadi energi dalam tubuh kita. Sehingga akhirnya apa? Wah berarti kan span hidupnya lebih panjang dan lebih lama dengan kondisi yang minim insulin gitu ya sehingga glukosanya akhirnya numpuk dan akhirnya terjadilah diabetes. Betul nggak sih kalau kita ngomongin diabetes tipe 1 lebih berbahaya dibandingkan tipe 2? Karena selama ini kita melihat mungkin di sekitaran kita banyak juga ya orang-orang dengan diabetes tipe 2 yang harus full treatment dan bahkan harus mengakhiri hidupnya gara-gara diabetes tipe 2. Nanti akan kita bahas ya. Sebenarnya sih kita nggak boleh ngebandingin penyakit ya, karena semua penyakit juga berbahaya. Tapi kalau kita ngomongin tipe 1 dan 2, mana yang lebih berbahaya dari diabetes ini sendiri? Oke, kita lihat yang terakhir, mitos fakta yang kelima. Semua diabetes butuh terapi insulin. Kita ngerti ya, tadi udah di-mention. Bahwasanya pankreas memproduksi insulin untuk mengubah glukosa menjadi energi. Nah kalau akhirnya insulinnya nggak banyak, hormon insulin nggak banyak, berarti otomatis glukosa akan menumpuk. Nah sehingga akhirnya apa? Yang dibutuhkan adalah dengan ya ada terapi insulin, salah satunya injeksi gitu ya. Nah apakah ketika kita ngomongin orang dengan diabetes, apakah itu tipe 1 atau 2 selalu membutuhkan terapi insulin? Atau sebenarnya ada case-case yang lain tergantung pada gradingnya mungkin ya. Nanti akan kita bahas, perlu nggak sih semua pasien diabetes terapi insulin? Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar diabetes. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar diabetes. Nah, untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Tolhas Banjarnahor SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Tolhas, apa kabar? Sehat, Dok? Ya, selamat pagi. Terima kasih. Sehat. Oke. Dok, hari ini kita akan membahas satu penyakit yang jadi momok bagi banyak orang, Dok. Diabetes. Karena banyak orang yang kayak, aduh ini pola makannya udah bener atau belum sih dan lain sebagainya. Sehingga mereka tuh kayak ngelihat orang-orang di sekitar ada yang diabetes, aduh ada yang luka nggak sembuh-sembuh, terus harus perawatan, oh panjang deh gitu ya. Nah, sebelum kita bahas tentang terapi diabetes, kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar diabetes ya, Dok ya. Oke. Yang pertama, gula itu menjadi musuh orang-orang ketika kita ngomongin diabetes. Betul nggak sih kalau kita ngomongin diabetes itu selalu diawali dari si gula. Si gula ini pencetusnya, si gula ini musuh besarnya, biang keroknya gitu, Dok. Atau sebenarnya ada faktor yang lain gitu atau gimana? Oke. Iya, jadi setiap makanan itu kan yang masuk ke dalam badan kita, terutama yang karbohidrat, semua kan akan diubah jadi gula ya. Nah, jadi kalau kita anggap gula itu menjadi musuh utama, seharusnya kurang benar ya. Gitu. Cuma mungkin yang perlu kita harus lihat bahwa badan kita itu sebenarnya membutuhkan gula untuk dirubah jadi energi. Nah, agar ini bisa bermanfaat jadi energi, jadi sebaiknya juga kita harus mengkonsumsi dalam jumlah yang sesuai dibutuhkan oleh badan. Jadi kalau gula itu dalam jumlah yang diperlukan, ya saya pikir nggak jadi musuh, tapi jadi teman. Karena tanpa gula kita kan nggak bisa aktivitas. Betul. Ya, kita kan aktivitas perlu energi. Betul. Energi dihasilkan dari glukosa, gula yang kita makan gitu ya, Dok ya. Makanya ketika kita ngomongin gula jadi musuh, ya nggak gitu. Karena sebenarnya tubuh kita juga butuh gula. Asalkan ada syarat dan ketentuan berlaku ya, Dok. Betul. Sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak berlebih-lebihan. Nah, kalau sekarang banyak orang itu bikin konten mukbang, Dok, itu banyak banget. Banyak banget orang makan yang berlebihan, itu bisa jadi salah satunya konsumsi makanan yang manis, nasi dan lain sebagainya, itu kan berarti asupan gulanya kelebihan ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya sih kalau kita, semua makanan itu bagus sebenarnya. Kalau kita konsumsi dalam porsi yang benar. Betul. Nah, tapi jadi tidak bagus dalam kesehatan kita kalau kita mengkonsumsi terlalu sedikit atau malah berlebih. Nah, sekarang yang diabetes itu memang salah satu penyebab yang paling banyak adalah mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan, gitu. Jadi kalau kita mau bicara tentang diabetes, ya memang tidak bisa dipisahkan dari gula. Nah, cuman sekarang bagaimana kita mengelola gula yang kita konsumsi itu tidak mempengaruhi ke dalam badan kita dan kita bisa terhindar dari diabetes karena banyak juga faktor lain selain gula ya, nggak cuma gula ya. Betul. Jadi ada berat badan, ada juga konsumsi yang mengandung karbohidrat yang banyak, kurang olahraga ya. Seperti yang sekarang ini kan semua serba remote ya. Ya tinggal jari-jari aja main udah datang semua. Gitu. Jadi memang banyak faktor yang bisa menyebabkan orang itu terkena diabetes. Ya. Oke. Jadi diabetes memang disebabkan oleh gula, tapi tidak melulu orang yang mengonsumsi gula akan berada dengan diabetes. Kalau sesuai porsinya dan kebutuhan, dia tidak akan menyebabkan diabetes. Betul. Gitu, ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nasi dingin ini lagi lumayan viral, Dok, di media sosial ya. Orang masak, kemudian didiemin, baru besoknya dimakan atau nanti sore atau nanti malam supaya nasinya dingin. Katanya indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan dengan nasi yang hangat. Betul nggak sih? Ini kayaknya harus dijawab, ini benar mitos atau fakta nih, karena banyak orang yang udah mulai melakukan ini gitu, Dok. Ya, kalau ditanya mitos atau fakta itu fakta, memang. Ya. Jadi kalau nasi yang sudah didinginkan itu dia patinya itu lebih resisten sehingga lebih sulit dicerna oleh pencernaan kita. Tapi porsinya hanya 10-20%. Ya, jadi kalau hanya kita mau, kalau menurut saya nih ya, kalau hanya kita mau menuruni gula darah aja terus harus didinginkan nasinya, berarti kan kita kehilangan kenikmatan nasi itu kan, hanya untuk mengharapkan 10-20%. Nah, jadi kalau secara kehidupan sehari-hari ya kita tinggal pilih, kita mau dapatkan 10-20% atau kita dapatkan yang lebih. Nah, kalau kita mau, ya kita kurangi aja porsinya. Nah, itu kan. Jadi kalau kita
makan 1 piring, kita kurangi jadi setengah piring kan juga lebih banyak manfaatnya kan sebenarnya. Gitu. Tapi nasi dingin tetap bisa membantu untuk mengurangi indeks glikemik dari si nasi tersebut. Gitu ya. Bahkan kemarin tuh sempat saya lihat loh dok, ada orang yang masak nasi, terus kemudian dingin masukin kulkas, besoknya diangetin lagi katanya indeks glikemik, meskipun anget tapi nggak setinggi glikemik yang sebelumnya gitu itu ya? betul, secara ilmiah betul ya. Oke, berarti ada benernya juga nih kalau kita lihat di media sosial ya. Betul. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Memiliki berat badan ideal, katanya nggak mungkin deh terkena diabetes. Jadi diabetes itu selalu identik dengan orang-orang yang obes. Betul nggak sih dok, atau gimana? Betul. Itu apa? Maksudnya kalau yang dibandingkan obes ya betul ya sebenarnya. Tetapi kalau dibilang kalau orang berat badan ideal tidak bisa terkena diabetes itu mitos. Oh bisa juga berarti ya? Mitos. Karena memang berat badan ideal itu akan mengurangi orang risiko untuk terkena diabetes. Tapi bukan berarti dia nggak terkena diabetes. Karena banyak faktor lain ya. Seperti kalau misalnya ras itu juga etnik ya, termasuk usia juga masuk. Terus kemudian kebiasaan-kebiasaan misalnya kurang olahraga. Terus konsumsi karbohidrat yang banyak, itu juga bisa. Itu juga bisa ya. Itu bicara untuk diabetes tipe 2. Tapi kalau tipe 1 beda lagi kan. Dia mau berat badannya lebih atau mau dia ideal atau kurang ya bisa kena juga. Karena itu adalah penyakit autoimun yang menyerang sel di dalam pankreasnya. Nah kalau selnya itu rusak sehingga kan produksi insulin yang diperlukan untuk mengatur kadar gula darah itu kan jadi berkurang. Jadi kalau ada masuk karbohidrat yang dirubah jadi gula, gula itu nggak bisa digunakan oleh badan kita untuk masuk ke dalam sel untuk dirubah jadi energi. Jadi numpuk dia di dalam darah itu. Jadi orang itu terkena diabetes atau gulanya jadi tinggi gitu. Oke, jadi kalau kita ngomongin berat badan ideal, itu tidak menjamin bahwa orang yang berat badannya ideal itu pasti akan terbebas dari diabetes. Nah sekarang itu juga, sekarang itu kayaknya semua itu banyak dok di media sosial gitu ya. Ada di salah satu platform, itu yang dia live, terus orang suruh ngasih tahu nih tinggi badannya, berat badannya, untuk ngecek BMI-nya, untuk ngeliat dia ideal atau enggak. Jadi kadang-kadang mereka tertipu ketika ngomongin BMI-nya ideal gitu ya. Sekarang jadi kayak mereka udah aman nih kayaknya dari berbagai penyakit terutama untuk diabetes gitu ya. Karena sekarang tuh banyak lagi ngetren dok. Selain cek tinggi badan, berat badan, cek BMI, sekarang ya ada cek kodam segala banyak ya dok ya gitu. Nah sekarang tuh cek-cek seperti itu banyak dok yang kesehatan-kesehatan. Ini makanya harus edukasi ke semua orang bahwasanya tidak melulu orang yang BMI-nya ideal akan terbebas dari berbagai penyakit. Salah satunya adalah diabetes, tergantung kita menjaga kesehatan kita gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Diabetes tipe 1 katanya lebih berbahaya, betul nggak sih dok? Diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2 ya. Kalau tipe 1 tadi kan insulinnya nggak ada produksinya. Kalau diabetes tipe 2 itu bisa dari tinggi insulinnya, normal insulinnya sampai rendah insulinnya. Tergantung dari nanti fase di mana dia ditemukan. Jadi soal bahaya itu kan sebenarnya bahaya itu akibat gula darah yang tinggi. Nah, jadi mau tipe 1, tipe 2 kalau gula darahnya nggak terkontrol sama bahayanya. Sama bahayanya ya. Kita bukan mau adu banteng nih antara tipe 1 sama tipe 2. Intinya semua harus dikontrol ya. Oke. Yang terakhir, semua diabetes butuh terapi insulin. Memang kalau kita ngomong insulin kan salah satu ya permasalahannya itu di insulin. Apakah semua baik tipe 1, 2 harus terapi insulin atau gimana ya dok? Oke, tadi kan udah disebutin tadi ya. Bahwa tipe 1 itu memang dia pabrik insulinnya itu rusak. Sehingga dia tidak bisa memproduksi insulin. Jadi kalau untuk tipe 1 memang harus dengan terapi insulin. Tapi berbeda dengan tipe 2. Tipe 2 itu kan sangat erat kaitannya dengan sebenarnya gaya hidup ya. Pola hidup. Mulai dari pola makan, pola aktivitas. Ya, itu tuh yang paling banyak hubungannya. Nah ini tergantung fase yang kita temukan. Diabetes itu sebenarnya nggak ujuk-ujuk dia diabetes. Tapi ada fase-fase tertentu. Jadi mulai dari kadar normal, terus kemudian dia ada yang disebut dengan prediabetes. Jadi suatu kondisi yang terjadi sebelum diabetes itu ada. Gitu. Terus kemudian diabetes itu berapa lama dia udah kena diabetes. Kalau awalnya itu prediabetes justru insulinnya tinggi. Nah, nanti pada saat dia diabetes, dia akan menurun nih insulinnya. Kalau dia misalnya dengan sesuai perjalanannya waktu, si insulin tadinya itu yang sudah mulai turun, itu kemudian nanti bisa-bisa jadi seperti tipe 1. Kehabisan. Karena ya kan seperti yang kita sebutkan tadi,
insulin ini diperlukan untuk memasukkan gula kan ke dalam sel untuk dirubah. Nah, kalau dia pertamanya dia tidak bisa dimasukkan, si insulin itu akan panggil teman-temannya nih. Disuruh si pankreas ini produksi, tambahin dong ini. Dia ngerayu si sel ini untuk bisa membuka kanalnya itu biar si gula ini bisa masuk. Nah, lama-lama si pankreas kecapean juga dia, pabriknya habis dia. Jadi lama-lama nanti pada saat-saat tertentu si tipe 2 ini insulinnya juga habis. Gitu. Jadi bisa sama tergantung kita nanti fase mana kita temukan si diabetes ini. Nah, disitulah nanti dia akan sama. Kalau dia sudah fase akhir, si pankreasnya nggak bisa lagi memproduksi insulin karena udah kecapean, disuruh kerja terus, nanti dia tipe 1 sama tipe 2 itu sama-sama membutuhkan insulin. Gitu. Oke, jadi jangan disuruh si pankreas kerja-kerja terus ya. Ini itu takutnya kalau pankreas kerja tipes. Selama ini kan begitu ya. Oke, jadi intinya kalau untuk yang tipe 2 itu bisa dimodifikasi dengan pola hidup yang lebih sehat gitu ya, Dok ya. Oke, terima kasih dokter. Ini sudah terjawab mitos waktunya. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ngomongin terapi diabetes ya, Dok ya. Oke, pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar terapi untuk diabetes. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Tolhas Banjarnahor, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Tangerang. Oke, Dr. Tolhas, kita lanjut lagi. Diabetes, tadi sedikit banyak udah kita bahas di segmen selanjutnya, tapi segmen ini kita lebih detail lagi nih, Dok. Diabetes itu satu penyakit yang menjadi momok ketakutan banyak orang. Nah, boleh dijelasin nggak sih sebenarnya diabetes ini penyakit seperti apa dan yang terjadi di tubuh kita ini seperti apa? Dalam artian kayak, ketika terjadi diabetes tubuh kita itu selain ngomongin gula darah yang tinggi, emang ada rasa-rasa yang lain yang dirasakan? Kan ada yang bilang kalau gula darahnya tinggi itu badannya kerasa panas dan lain sebagainya. Gimana tuh, Dok? Oke, iya. Jadi sebenarnya sih diabetes tuh kalau disebut diabetes tuh adalah suatu kondisi penyakit metabolik ya sebenarnya yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi dalam waktu yang lama. Jadi kalau tinggi itu sih sebenarnya kita harus lihat dia kondisi apa dia diambil gula darahnya. Kalau dia puasa biasanya di atas atau sama dengan 126 itu sudah bisa dianggap diabetes. Kalau dia misalnya tidak puasa, misalnya sesaat ya diambil tuh, kalau dia misalnya di atas 200 atau sama dengan 200 itu sudah disebut diabetes. Itu kan kalau kita bicara tentang per definisi ya. Ya. Tapi kalau penyakit ini kan sebenarnya penyakit metabolik. Nah, jadi kalau semua penyakit metabolik ya, termasuk salah satunya diabetes ya, itu hubungannya adalah tentang pola hidup, gaya hidup gitu. Jadi semua gaya hidup kita itu akan mempengaruhi salah satunya adalah gula darahnya, gula darah dalam badan kita. Jadi kalau diabetes itu sebenarnya bukan suatu penyakit yang kita bisa identifikasi penyebabnya ini, nggak bisa. Jadi karena itu adalah faktor risiko. Jadi semakin banyak faktor yang kita miliki atau risikonya itu makin banyak, ya kemungkinan kita terkena diabetes semakin banyak. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau perjalanannya orang dari normal sampai dia jadi diabetes itu butuh waktu. Panjang berarti ya, Dok? Panjang. Jadi kalau kayak orang diabetes tipe 1 ya, biasanya kan seringnya pada anak-anak usia 4-7 tahun atau pada saat remaja gitu, karena dia adalah suatu penyakit autoimun sih sebenarnya. Jadi terjadi autoimun pada sel pankreasnya, sel betanya. Jadi kalau sel ini adalah yang menghasilkan insulin. Kalau ini mengalami kerusakan, nanti otomatis si sel ini nggak bisa memproduksi insulin, lama-lama habis. Nah, insulin kan salah satu faktor untuk mengatur kadar gula darah dalam badan kita. Jadi biarpun kita makan banyak makan gula, kalau insulin kita kerjanya bagus dan bisa memasukkan sel, gula darah itu akan tetap stabil dalam darah kita, nggak tinggi. Gitu. Kita makan banyak, nanti kelebihannya itu akan dimasukin ke dalam sel, dirubah jadi energi. Energi digunakan untuk aktivitas. Kalau masih ada sisa,
itu disimpan sebagai glikogen di dalam hati, kemudian juga di dalam otot. Nanti ada juga fase tertentu bisa juga dirubah jadi lemak, jadi timbunan lemak. Sebenarnya kan lemak itu kan cadangan energi juga ya. Betul. Nah cuma kalau berlebih kan nggak bagus. Jadi glebroy. Nah itu gitu. Oke. Dok, gini, ini mungkin pertanyaan banyak orang ya. Ketika ngomongin pankreas yang memproduksi hormon insulin untuk mengubah si gula ini menjadi energi, pertanyaannya gini, kalau pankreasnya udah nggak bisa memproduksi atau kekurangan, bisa nggak sih? Kan pankreas ini ibarat kata mesin produksi gitu ya, Dok ya. Bener, bisa nggak si pankreasnya ini dibenerin gitu biar produksi hormon insulinnya bisa bener lagi? Bisa nggak sih, Dok? Nah, itu yang kalau dia kerusakan si insulin, ya kerusakan si pankreas, ya kalau udah rusak nggak bisa lagi. Ya kalau mau transplantasi sih sebenarnya. Tapi sampai saat ini kan belum ada sampai sejauh sana gitu. Jadi sih sebenarnya tidak selalu di pankreasnya yang masalah sebenarnya. Tetapi kalau itu tipe 1 memang di pankreas. Tapi kalau justru kalau tipe 2 itu bukan di pankreasnya. Justru di insulinnya. Insulinnya bisa jumlahnya berkurang atau dia tidak bisa bekerja efektif. Karena kan sebenarnya kan ini begitu kita masuk makanan dirubah jadi gula, insulin ini yang membawa gula ini ke dalam sel. Nah, insulin akan membuka pintunya, dibuka pintunya. Ini dong gula nih, ini sumber energi, tolong dirubah jadi energi gitu. Nah ini nggak mau dia ngebuka pintunya, si selnya resisten dia namanya, itu namanya disebut resisten, gitu. Jadi insulinnya ya udah dia panggilin lagi temannya, suruh produksi lagi. Ya dong kita untuk ngerayu si sel itu ngebuka pintunya biar gula ini bisa dirubah. Nah makin lama makin banyak insulinnya. Itu pada fase-fase awal. Jadi fase-fase akhir si pankreas capek seperti yang saya sebutkan tadi. Lama-lama dia habis gitu. Nah karena dia nggak bisa buka sel si gula darahnya itu numpuk di dalam darah. Jadi makanya kita harus bedakan. Kalau tipe 1 itu memang insulin di pankreas yang jadi masalah. Tetapi kalau tipe 2 bukan pankreasnya. Tetapi insulinnya itu yang nggak bisa berfungsi dengan baik. Bisa karena jumlahnya sudah mulai menurun. Atau karena dia mengalami resistensi, gitu namanya. Pasokan gula darahnya kebanyakan over ya dok ya, karena mungkin pola makan yang menyebabkan resistensi itu tadi itu lemak tadi, terutama kalau numpuk dalam perut kita. Nah, langsung cek perut dok. Iya, itu salah satu risikonya. Gitu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin siapa aja sih yang berisiko, itu ada nggak sih dok kayak range usia dari segini atau jenis kelamin atau mungkin orang dengan komorbid tertentu gitu, ada nggak orang-orang yang lebih besar risikonya mengalami diabetes? Oh iya. Jadi yang satu tadi yang kita sebutkan tadi itu berat badannya berlebih ya. Kalau indeks massa tubuhnya itu lebih dari 23 atau BMI tadi. Nah, BMI-nya lebih dari 23 itu salah satu risiko. Apalagi kalau dia disertai misalnya umur di atas 45 tahun. Terus juga etnik ya, terutama Asia ya, itu tinggi ya angka diabetesnya. Terus kemudian pola hidup yang tidak tidak bagus lah untuk kesehatan ya, kurang exercise, terus merokok, terus kemudian juga tekanan darahnya tinggi atau triglycerid ya, kolesterolnya tinggi juga, atau dia punya riwayat yang dilahirkan misalnya berat badannya lebih dari 4 kilo, itu resiko diabetes juga, atau seorang ibu yang pernah melahirkan anak di atas 4 kilo. Itu juga jadi resiko juga. Kemudian kalau disebutkan tadi penyakit tertentu seperti orang yang darah tinggi, itu juga risiko tinggi untuk terjadi diabetes. Sakit jantung juga sama. Jadi ini sebenarnya itu 2 arah ya. Orang diabetes bisa menyebabkan darah tinggi, risiko ya. Orang jantung juga risikonya juga jadi bolak-balik seperti itu. Double dong gitu ya. Jadi makanya kalau kita dalam kedokteran tuh disebut tuh resiko yang bisa dirubah sama yang tidak bisa dirubah. Nah itu dia. Nah kalau yang bisa dirubah kan pola hidup pasti bisa ya. Kolesterol bisa, tekanan darah kita bisa rubah, berat badan kita bisa turunin. Tapi kalau umur nggak bisa, genetik kita nggak bisa, etnik nggak bisa. Kita dilahirkan oleh
Lebih dari 4 kilo kita nggak bisa pilih ya. Iya. Nah, yang bisa milih ibunya. Dia diet dalam rahim, nggak bisa ya dok ya. Oke, jadi Uh-uh. sebisa mungkin kita komitmen untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Kita harus break terlebih dahulu. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar terapi diabetes. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Tolhas Banjarnahar SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Tangerang. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah kalau orang yang karena kan itu sifatnya lama ya dok ya, kalau ngomongin diabetes maksudnya nggak akut gitu ya, kronik dia kan gitu. Nah itu kan bertahap tuh pasti secara gradual tuh, maksudnya gula darahnya naik dari 100, 200, 300 sampai setinggi apa kita nggak ngerti gitu ya. Nah itu ketika mulai ada peningkatan seperti itu sebenarnya kayak tubuh itu ngasih alarm nggak sih dok, bahwasanya hati-hati ya, kalau MCU udah ketahuan lah ya. Tapi kalau orang yang kan kadang-kadang kita juga nggak bisa mematok semua orang sadar akan pentingnya MCU gitu ya. Ketika terjadi gula darah yang meningkat, itu sebenarnya badan ngasih kayak alarm signal gitu, signal gitu nggak sih ke diri kita bahwasanya hati-hati ini gula darahnya udah naik gitu. Atau ada yang dirasa-rasa gejalanya gitu nggak sih dok? Ada pasti ya. Jadi memang sih kalau diabetes terutama tipe 2 ya. Kalau tipe 1 kita bicara tipe 1 itu biasanya sih orang gejalanya lebih akut ya. Nah, jadi kalau gula darah tiba-tiba tinggi karena sel pankreasnya tadi nggak bisa produksi insulin, biasanya itu akan sesak napas biasanya. Orang tadinya sehat-sehat, kok tiba-tiba ditelepon dari sekolah, anaknya sesak gitu ya. Nah itu karena gula terlalu tinggi. Jadi namanya terjadi ketoasidosis. Itu kejadian akut ya. Kalau orang tipe 1. Sekarang kalau tipe 2. Tipe 2 ini kan tadi yang masalahnya di insulinnya. Bukan di pankreasnya. Itu biasanya sih bisa bervariasi ya. Kalau dari awal malah nggak ada gejala apa-apa. Makanya disebut silent killer juga kan. Diam-diam ternyata dia bisa ngebunuhin kita gitu. Jadi dia butuh waktu. Tapi kalau dia sudah lama, bisa tuh gejalanya kadang-kadang kita lihat berat badannya kok turun ya, gitu. Tiba-tiba turun berat badannya, padahal dia nggak melakukan diet, nggak melakukan exercise. Tiba-tiba itu satu alarm. Terus yang kedua juga dia kebiasaan dia banyak kencing, sering kencing, ya. Atau dia karena sering kencing kan otomatis haus ya. Nah jadi banyak minum, terus juga banyak makan, jadi lapar terus dia. Karena sebenarnya di dalam badannya gulanya tinggi, tapi nggak bisa digunakan jadi energi. Si selnya kelaparan. Ya nanti refleksnya itu adalah refleks lapar. Jadi ada disebut 3P itu. Ya, polipagi, polidiksi, poliuri. Ya, banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Nah, itu gejalanya. Ya, kalau nanti lebih advance lagi, gejalanya bisa sampai nanti kalau udah lebih lama lagi bisa. Kalau dia ada luka, itu biasanya lama sembuh. Ya, kulitnya selalu kering, biasanya gatel, itu bisa. Terus juga kalau udah lebih advance lagi, bisa sampai terjadi gangguan fungsi ginjalnya jadi berkurang, sampai nanti gagal ginjal, atau gangguan pada pembuluh darah. Nah, diabetes ini kan bisa pembuluh darahnya di mana aja. Bisa. Jadi di otak bisa jadi stroke, di jantung bisa jadi serangan jantung. Kalau di mata bisa juga jadi buta kan. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya ketika orang mengalami stroke, jantung dan lain sebagainya, bukan melulu masalahnya memang di situ, tapi diawali dari gula darah yang tinggi karena diabetes ini ya dok ya? Betul. Kita kalau lihat tuh sekarang yang cuci darah nih di rumah sakit tuh 30% tuh karena diabetes. Astaga, gede juga. Iya, lumayan besar dia. Jadi ya penyebab yang lain tuh yang lain ya gitu. Jadi kalau kita lihat tuh persentase yang paling gede tuh penyakit jantung, terus katarak termasuk ya, termasuk mata, gangguan saraf di mata, terus juga pembuluh darah di otak tuh stroke. Nah itu semua termasuk juga yang kebas-kebas sampai kesemutan di kaki, itu juga semua akibat komplikasi kronis daripada diabetes. Jadi memang makanya mother of disease itu ya is diabetes gitu. Iya, makanya selama ini tuh ya ngobrol-ngobrol sama dokter itu banyak dokter selalu identik
kalau ada penyakit apa pasti hubungannya kembali lagi ke diabetes. Ya. Ini diabetes. Jadi entah jantung lah, ginjal lah, hipertensi apa segala macam tuh pasti ada sangkut pautnya dengan diabetes. Betul. Karena dia sistem penyakit metabolisme. Iya. Ya, penyakit metabolis yang berhubungan dengan pola hidup lagi. Balik lagi ke pola hidup. Balik lagi ke pola hidup ya. Iya. Oke. Tapi kalau yang tipe 1 itu kan memang bawaan dari lahir gitu ya, Dok. Betul. Itu sebenarnya sampai tadi ada ketahuan di sekolah, tiba-tiba sesak napas dan lain sebagainya, ternyata ketoasidosis gitu ya. Itu sebenarnya dari kecil tuh orang tua tahu nggak sih kalau anaknya tipe 1 atau ada yang nggak tahu apa gimana? Enggak ada yang tahu. Tiba-tiba aja. Jadi kita nggak akan bisa prediksi. Ini siapa ini yang akan kena ya gitu. Diabetes tipe 1. Cuma kalau di Indonesia tuh kan jarang ya. Lebih banyak kalau di negara barat tuh lebih tinggi ya. Insidensinya dibandingkan dengan negara kita yang di Asia. Tapi justru kita di Asia ini diabetes tipe 2-nya lebih banyak. Berarti kalau tipe 2-nya banyak, berarti ini komitmen orang untuk jaga pola hidup sehatnya kurang ya, Dok ya. Oke. Dan sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ini dari Ibu Amira. Dok, adik saya umur 19. Pas cek gula darah hasil 400 dok. Dan terdiagnosis diabetes. Ini juga kita ngerti ya, ini 400 ini pas lagi puasa atau nggak puasa ya, Dok ya. Ini akan jadi merah banget kalau nggak puasa, tapi kayaknya nggak mungkin, ini pas nggak puasa mungkin ya. Apa yang harus dilakukan agar gula darahnya terkontrol dan apa obat yang harus dikonsumsi nih, Dok? Terima kasih. Gimana, Dok? 19 tahun loh, Dok. 19 tahun itu termasuk usia muda ya. Muda banget, Dok. Ya, beda setahun sama kita lah ya, Dok ya. Dibandingin saya mungkin dia ya. Jauh ya. Tapi kita harus melihat kalau kita dari segi usia kemungkinan dia akan masuk dalam kategori tipe 1. Ya, gitu. Karena di usia remaja juga bisa. Baru ketahuan di usia remaja bisa ya? Ya, bisa munculnya. Jadi kalau kita mau melihat ini tentu kita harus periksa dulu nih tipe 1 apa tipe 2. Tapi apapun tipenya, sebenarnya pengobatannya sama. Ya, gula darahnya kita harus turunkan. Cuma nanti bedanya dalam pilihan terapi ya. Kalau dia tipe 1 kan nanti pilihan terapinya pasti ke insulin. Karena dia tidak ada lagi produksi dari si pankreas. Nah, terus kalau dia tipe 2 kita bisa pilihannya banyak sih sebenarnya. Pilihannya bisa dari obat, kalau dia satu obat nggak bisa menurunkan gula darah sesuai dengan yang kita harapkan, bisa kita tambahkan 2 obat. Kalau misalnya obat minum ya maksudnya ya, kalau 2 tidak terkontrol juga kita bisa jadi 3. Nah, kalau 3 biasanya sih kalau kita gulanya nggak terkontrol kita mau tidak mau harus tambah insulin. Ya, kalau dengan tambah 1 kali shoot insulin nggak bisa, mungkin kita harus drop ini obat-obatan, kita ganti dengan insulin full ya, sesuai kebutuhannya. Tapi kalau dia tipe 1, ya kita harus tetap langsung kasih insulin, karena nanti kita kasih pun obat-obatan itu nggak akan ada efeknya. Karena obat-obat itu pada prinsipnya kan salah satunya itu adalah memicu atau memacu pankreas untuk memproduksi insulin lebih banyak. Tapi kalau pabriknya sudah rusak, kita kasih obat aja nggak akan bisa kan dia produksi. Jadi mau nggak mau ya kita harus supply insulin dari luar agar bisa terpenuhi kan kebutuhan si badan kita tadi. Nah, untuk Bu Amira ini adiknya sendiri untuk mengetahui itu tipe 1 atau 2 yang kemungkinan tipe 1 karena masih umurnya belasan, itu apa yang harus dilakukan sih, Dok? Untuk kan dia mungkin baru ceknya yang biasa yang kalau di Car Free Day gitu. Gitu ya. Oh, gula darahnya segini nih gitu. Itu gimana, Dok? Ya, harusnya sih anak tersebut mesti ke dokter ya. Boleh ke dokter penyakit dalam atau ke ahli endokrin juga bisa. Biasanya kita periksa tuh antibody ya, namanya antibody GAD ya. GAD glutamic acid dekarboxilase maksudnya. Kalau orang dia tipe 1 dia pasti akan positif. Nah, kalau tipe 2 enggak kan, seperti itu. Terus yang kedua kita juga bisa periksa kadar insulinnya dalam darah. Nah, kita lihat kalau insulinnya masih tinggi, ya kemungkinan dia tipe 2 atau normal. Ya. Tapi kalau dia misalnya sudah nggak ada, insulinnya udah kecil sedikit, ya mungkin dia tipe 1. Tipe 1 ya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Amira dan semoga adiknya bisa lekas konsultasi ke dokter dan membuat adiknya jadi lebih sehat lagi. Betul. Gitu ya. Karena ini kan bagaimanapun masih usia harus dikontrol, ya, harus dikendalikan. Harus dikendalikan karena usianya masih 19 tahun ya, betul. Masih panjang perjalanannya gitu ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Nggak kerasa, Dok, udah mau segmen terakhir aja ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sakti dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar terapi diabetes. Ini menarik banget karena selama break juga kita ngobrol terus sama Dr. Tolhas ya terkait diabetes ini sendiri. Ya, kita masih bersama dengan Dr. Tolhas Banjarnahor SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Tangerang. Oke dok, sekarang kita fokus ke pengobatan dan terapinya. Tadi sedikit banyak udah dijelaskan dari pertanyaan DM-nya Bu Amira. Nah kalau ngomongin kayak tipe 1 dulu ya dok, ya itu tuh saya pernah ngelihat ada kasus anak SD kalau nggak salah kemana-mana itu dia bawa suntikan untuk nyuntik insulin tuh kayak karena dia harus beberapa lama sekali dia harus suntik gitu. Itu gimana tuh dok? Iya, jadi kalau namanya kita insulin itu, kita kan insulin tuh harus kadar tertentu karena kita kan makan ya. Makan tuh kalau setiap kita makan, makanan yang kita rubah itu, yang kita makan dirubah jadi glukosa. Tentu kan akan menyebabkan fluktuasi dalam darah kita. Betul. Sehingga setiap dia makan dia harus suntik. Gitu. Makanya harus biasanya sih kita kan 3 kali makan. Nah, itu kita suntik insulin di situ. Untuk menurunkan gula yang dirubah tadi dari makanan yang kita makan. Tapi juga ada insulin, kita makan nggak makan, badan kita itu memproduksi glukosa dalam hati dan di otot. Oh gitu. Iya, jadi kita nggak makan. Jadi nggak hanya dari faktor makanan ya? Enggak. Jadi badan kita juga memproduksi glukosa. Makanya kita suntik juga malam biasanya. Nah, itu namanya insulin basal. Nah, kalau untuk makan itu namanya insulin prandial. Seperti itu. Itu berarti kalau untuk yang terapi injeksi insulin itu akan seumur hidup ya? Seumur hidup. Ya, karena kita kan tetap makan ya. Iya. Nah, terus kita juga butuh energi setiap saat. Jadi gula ini agar bisa dirubah jadi energi, kita harus supply insulin. Kalau enggak, dia nggak bisa masuk ke dalam sel, nggak bisa dimasak. Si gula tadi jadi energi gitu. Oke. Nah kalau injeksi itu sendiri, insulin itu sendiri dia harus selalu injeksi atau bisa lewat oral intake apa gimana sih dok? Nggak bisa, jadi harus suntik di bawah kulit ya. Namanya subkutan, jadi kita harus suntik gitu. Nah, Oke. Jadi memang harus suntik kalau harus untuk suntik. insulin. Jadi kemana-mana ya harus bawa gitu. Karena bagaimanapun kita kan mesti butuh bahan bakar ya. Iya betul. Nah, betul. Oke. Nah kalau ngomongin yang terapi yang lain nih, pengobatan yang lain kayak di luar yang tipe 1 ya, kita ngomongin yang tipe 2 deh gitu. Itu kalau kayak minum obat meskipun mungkin ada urutannya kali nanti dokter Tolhas bisa jelaskan. Maksudnya yang direkomendasikan oleh dokter ini apa-apa dulu sebelum akhirnya ketemu sama si obat gitu ya. Kan kalau kita ngomongin terapinya, obat itu sendiri menjadi salah satu pilihan dokter setelah beberapa pilihan di awal yang mungkin ditawarkan kepada si pasien gitu ya. Tapi kalau ngomongin obat itu sendiri, dia sifatnya kayak mungkin ya ada beberapa penyakit yang dia untuk semisal nih pengencer darah atau kolesterol itu kan dimakan seketika lagi ada perlunya. Nah kalau untuk diabetes ini sendiri kalau yang oral intake-nya gimana tuh dok? Oke, jadi kalau kita ya selalu diajarkan ya oleh guru-guru kita bahwa pengobatan diabetes itu ada 5 pilar. 5 pilar, oke. 1, edukasi. Jadi kita harus ada edukasi. Kalau orang nggak akan bisa nurut kalau dia nggak tahu dia untuk apa. Gitu. Bebal ya dok ya? Ya, jadi sekarang seperti yang dari TV ini lakukan ya. Ini kan salah satu bagian dari edukasi. Betul. Diabetes itu apa, komplikasinya, pengobatannya apa. Terus yang kedua latihan atau exercise. Olahraga ya? Olahraga. Karena olahraga itu sendiri dia bisa memanfaatkan gula itu, memasukkan ke dalam sel tanpa bantuan insulin. Oh iya? Ya. Jadi olahraga itu sendiri akan menurunkan kadar gula darah kita tanpa insulin. Gitu. Iya, dia bisa membuka tadi tuh pintu si sel itu dengan olahraga. Sehingga gula darahnya bisa turun. Iya kan? Terus kalau yang disebut olahraga itu paling tidak 150 menit ya dalam seminggu. Seminggu. Bisa dibagi 3, bisa dibagi 5. Tinggal hitung aja ya. Kalau dibagi 5, 30 menit. Kalau dibagi 3, 50 menit 1 kali exercise. Olahraga ya dok ya, bukan aktivitas fisik. Karena takutnya ada ibu rumah tangga yang nyuci piring, ngepel, nyapu. Ya, daily activity itu beda sama ya? Physical activity daily ya itu beda ya. Sama exercise olahraga. Jadi olahraga itu yang continue, reguler ya. Nggak boleh puasa lebih dari 2 hari. Nah, jadi ada orang kan bilang saya olahraga kok akhir pekan. Nah, itu kan sudah 2 kali lebih dari 2 hari ya. Puasanya 5 hari ya gitu. Seperti itu. Nah itu jadi kalau tadi itu selain itu kita nutrisi ya. Jadi terapi nutrisi medis namanya. Jadi kita harus makan. Ya kalau kita yang sering kita lihat tuh kan sepiringku ya, sepiring gitu ya. Jadi kalau 1 piring itu kan 1 porsi yang sudah pasti sebenarnya. Jadi 1/4 nasi, nanti 1/4-nya lauk, sisanya harus sayur atau yang serat yang banyak.
Nah kalau kita kan tipenya beda ya. Sepiring nasi, sedikit lauk, sedikit sayur. Anak kosan itu. Nah itu makanya kita konsumsi karbohidrat kita tinggi ya. Iya betul. Termasuk orang Indonesia termasuk tinggi. Karbohidratnya tinggi sama garam. Oh iya, betul. Karbo dan garam ya. Jadi kalau kita tadi edukasi sudah, terus di exercise sudah, kemudian nutrisinya gizinya udah, atau dietnya udah. Kalau gula darahnya sudah terkontrol nggak perlu lagi kita pakai obat. Nah, tapi kalau ini nggak terkontrol, gulanya masih tetap tinggi, kita baru masuk ke obat. Nah, obat ini sendiri banyak. Jadi kalau kita hitung organ yang terlibat dalam mengatur gula darah kita itu ada 10 organ. Otak, lambung, otot, hati, ginjal, itu banyak ya kalau dihitung. Jadi setiap obat itu punya titik tangkap berbeda-beda satu lain dengan yang lain gitu. Jadi nggak sama. Jadi semua nggak bekerja di pankreas aja. Gitu. Jadi nah pemilihan obat-obat ini dia titik tangkapnya di mana itu nggak sama satu orang dengan yang lain. Nanti si dokternya nanti yang milih obat mana yang dikasih sesuai dengan kondisi kesehatan daripada si pasien tadi. Kalau ginjalnya sudah terganggu, pasti dia nggak milih lagi obat yang memberatkan fungsi ginjalnya. Gitu. Berarti customize setiap pasien itu bisa jadi berbeda-beda. Jadi jangan sampai tetangganya sakit ini, terus dia pinjam obatnya orang tetangga yang sakit gula gitu kan. Makanya kadang-kadang kita juga agak harus perlu effort ya untuk mengedukasi. Ini dok, pasien tetangga saya ini pakai obat ini gulanya bagus. Padahal tentu sama dia. Betul. Terus yang terakhir yang nggak boleh lupa, kita harus pemeriksaan gula darah mandiri untuk melihat apa gula darah kita itu udah bagus apa tidak. Oke, terima kasih Dr. Tolhas. Makasih. Banyak ilmu kita dapat hari ini karena ini penyakit yang menjadi momok banyak orang. Semoga next time kita bisa ngobrol lagi ya dok. Datang lagi yang saat ya dok. Terima kasih dok. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Tangerang. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Tolhas. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga makan Anda, jaga pola hidup Anda supaya sehat dan nggak mengalami diabetes. Kalau mengalami diabetes ketemu sama Dr. Tolhas nanti ya. Sampai jumpa. Terima kasih dok.